saya dengan Dr. Widira Harjo yang memberikan topik yang sama. Ya, saya di kelas B, Dr. Widira Harjo di kelas A ya. Adapun kelainan pleura yang sering terjadi itu adalah pleural effusion ya, efusi pleura dan pneumotoraks. Jadi dua hal ini yang kita bahas pada kuliah. Nah, ini nampak deh, suara saya dengar juga kan? Ya dok, ini dok mungkin bisa dibuat jadi slideshow dok, soalnya kecil dok. Iya, udah saya bikin tadi slideshow-nya. Masalahnya waktu saya buat slideshow malah nggak jadi, apanya nggak kelihatan kalian bilang. Itu juga. Ini kelihatan kan? Kelihatan kalau Nanti dibuat bahannya saya kasih. kalau dibuat jadi mereng dok, maksudnya dia Oh gitu. di rotate dok. Mereng. Landscape, bukan mereng. Landscape dok, ya dok. Maaf dok. Sama aja kecilnya. Lebih jelas dok. Oh, lebih jelas. Baiklah. Oke. Ya, kalau kita bicara pleura ya. Pleura itu sebenarnya bukanlah suatu ruang yang besar ya. Dia hanya sekat ya. Sekat ya, membran ya, dibagi atas dua. Membran itu bagian dalam namanya visceral pleura, itu yang melingkupi ya langsung ke paru-paru atau parenkim parunya ya. Namun kalau dia yang melekat pada dinding dada, mediastinum dan selaiga, itu disebut dengan pleura parietal. Jadi ada dua lapisan ya, visceral bagian dalam yang langsung berhubungan mengcover parenkim paru, dan bagian luar ya disebut dengan parietal pleura. Jadi ada dua ini. Di mana dalam keadaan normal ya, sekat ini, ruangan ini terdiri dari cairan pleura. Ya, jadi secara normal ya cairan pleura itu ada secara normal. Ya, itu berguna untuk sebagai pelumas ya atau pelicin pada saat paru-paru itu bernapas, pada saat paru-paru inspirasi dan ekspirasi. Jadi ya. Lalu ini seperti saya bilang tadi ya, kalau dibahas dari histologi, bahwasannya kenapa sih pentingnya ada rongga pleura itu, apa sih gunanya gitu ya? Sebagai dia lubrikan atau pelumas, dia juga untuk membantu ya paru-paru itu kembang kempis. Ya, kembang kempis karena dia punya tekanan intrapleural ya. Tekanan intrapleural itu dia selalu negatif, itu yang membuat paru itu bisa kembang kempis. Tapi kalau di rongga pleura tekanannya menjadi positif, maka justru ya proses pernapasan itu akan terganggu. Hal ini biasa terjadi pada pneumotoraks atau parunya kolaps ya, Dek ya. Ini secara singkat saja. Ya. Di mana di bagian pleura itu juga ada namanya mesothelial cell. Nah, ini mesothelial cell. Jadi di pleura, baik pleura parietal maupun visceral, itu ada sel-sel yang kalau secara mikroskopik dilihat seperti gambaran ini ya. Ini secara histologinya. Ini menunjukkan seperti saya bilang tadi, bahwasanya secara normal di dalam rongga pleura itu terdapat cairan pleura ya. Namun tidak banyak ya. Satu hari per satu hemisfer paru kanan dan kiri itu sekitar 150 sampai 200 cc. Apabila itu meningkat jumlah volume efusinya, cairannya, maka terjadi kelainan efusi pleura yang banyak mekanismenya, nanti akan dibahas. Masih dengar ya, Dek? Halo? Masih, dokter. Baik. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir saja ya, di akhir, atau ada yang
ada yang nggak nampak slide-nya diinterupsi saja. Ya. Mengenai pembuluh darah ataupun pembuluh limfatik ya, yang ada itu adalah di bagian parietal pleura. Jadi pada saat kalian akan melakukan tindakan, baik itu torasentesis, baik itu pemasangan selang, maka untuk menghindari nyeri yang hebat itu harus diberikan anestesi pada bagian pleura parietal atau bagian pleura yang melekat di dinding dada. Jadi ini yang menjelaskan kenapa sering terjadi nyeri karena dia ada pembuluh darah, nerve, juga ada pembuluh lim. Kalau dia di visceral itu tidak ada lagi dijumpai. Ya, begitu juga dengan pleuritic pain. Pleuritic pain. Jadi kalau ada kelainan pleura, apakah dia pneumotora atau efusi, terjadi rangsangan batuk hebat, terjadi misalnya tarik napas dalam, rangsangan terhadap pleura parietal itu yang akan membuat pleuritic pain seperti mencucu. Nah ini ya, ini secara anatomi ya, bahwasanya ya, paru-paru itu kanan dan kiri akan dilindungi dengan membran pleura bagian dalam atau visceral, sementara di belakang daripada dinding dada yang melekat dengan dinding dada itu adalah pleura parietal. Ya, ini kalau dilihat dari atas sama ya. Ini dia. Jadi pleural space atau rongga pleura itu tidak besar ya, Dek. Tidak besar ya. Tidak besar. Jadi pleural space itu hanya berupa membran rongga yang tipis yang dibatasi antara pleura visceral dan pleura parietal. Ini dia ya, saya katakan tadi bahwasanya ya, guna dari pleural space itu adalah ya untuk membuat paru-paru itu kembang kempis pada saat proses inspirasi dan ekspirasi. Karena dia mempunyai fluorodinamik. Fluorodinamik itu tekanan intrapleura yang normal itu adalah minus 8,1 hingga minus 11,2 cm air raksa. Jadi dengan adanya tekanan minus ini, tekanan negatif dari rongga pleura, membuat paru itu akan recoil ya, dia akan kembang kempis atau dia mempunyai daya elastik yang baik pada saat bernapas. Ya, ini kalau dilihat apa ya, ada alatnya ya. Jadi minus 8 sampai minus 11 itu normalnya tekanan intrapleura baik kanan ataupun kiri. Di sini juga ya pleural, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan daripada cairan efusi ya. Baik itu baik itu ada kapilernya, baik itu ada tekanan interstisial, intrasosik limpatik, interosik pembuluh darah dan peritoneal cavity. Jadi secara fisiologi, secara normal, ya, rongga pleura itu ya cairan pleura terdiri dari bisa dilakukan absorpsi sendiri ya. Jadi kalaupun ada efusi pleura minimal, tubuh itu bisa melakukan absorpsi sendiri ya melalui pembersihan dari limfatik dan kapiler. Jadi ada yang respon tubuh ya bila terjadi efusi pleura mild ya berlebihan sedikit maka akan terjadi reabsorpsi ya dan melalui pembuluh limfatik dan kapiler. Lanjut. Jadi kalau bicara ada kelainan pleura ya, Anda sebagai nanti calon dokter umum di layanan kesehatan pertama
baik itu di daerah maupun di kota ya. Bila ada kelainan pleura, kita bisa mencurigai dari ya, gejala klinis. Gejala klinis yang paling sering itu adalah adanya nyeri dada pleuritik. Ya. Ada nyeri dada pleuritik, ada nyeri dada non pleuritik. Non pleuritik bisa nanti dia itu karena ada pengaruh kelainan kardiovaskuler, bisa karena ada kelainan otot-otot dan pembuluh saraf. Tapi kalau dia khas sekali, nyeri dada pleuritik, itu bisa menunjukkan kita ada reaksi atau kelainan di rongga pleura. Bagaimana pleuritic pain? Seperti tadi saya bilang bahwasanya ada rangsangan terhadap membran parietal yang mengandung yang terdiri dari pembuluh darah, pembuluh saraf. Bila terjadi rangsangan yang berlebihan pada saat batuk kuat pasiennya atau pada saat tarik napas dalam seperti mencucuk, itulah pleuritic chest pain atau nyeri dada pleuritik. Ya, sering juga disertai dengan batuk, namun batuk kering tanpa ada dahak dan sesak napas yang hebat. Jadi pada awalnya itu ya simptom yang terjadi pada kelainan pleura yang dini itu adalah nyeri pleuritik. Bila terus-terusan tidak diobati akan terjadi ya rangsangan terhadap batuk kering dan akhirnya akan mengakibatkan sesak napas ya. Kalau dari physical examination ya pemeriksaan fisik terutama pemeriksaan fisik dada ya tentunya kita mulai dari inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Yang paling berperan penting adalah bila terjadi kelainan di rongga pleura, apakah dia pneumotor atau efusi, secara inspeksi kamu akan melihat gerakan dada yang tidak sama antara paru yang sehat atau dada yang sehat dengan paru yang sakit. Ya. Paru dengan kelainan pleura tentu dia akan mengalami ketinggalan bernafas dibandingkan dengan sisi yang sehat. Ya kan? Nah, secara auskultasi juga ya Anda tidak akan mendengar suara pernafasan yang baik. Ya, artiannya akan terjadi penurunan atau penghilangan dari suara nafas. Ya. Ada juga namanya pleural friction rub, ya, gesekan pleura pada saat bernapas pleura itu ya akan namanya seperti pleural friction rub. Nanti akan dijelaskan di skill lab ya, skill lab mengenai auskultasi. Itu lagi berjalan minggu ini. Ya, laboratory approach ya kalau untuk kelainan pleura kita harus bisa membedakan terutama nanti ada kalau ada efusi pleura apakah ini cairan bersifat eksudatif atau transudatif yang sangat berperan penting untuk mengetahui ya organ penyebab terjadinya penumpukan cairan pleura di rongga itu sendiri ya kan. Terus bagaimana secara pandangan kasat mata atau makroskopik dari cairan pleura yang Anda lakukan torakostesis, bronkoskopi bila diperlukan, torakoskopi bila diperlukan ya secara medik, terus needle biopsi jarum, ya, biopsi jarum Abram namanya itu terhadap pleura parietal bukan terhadap pleura visceral, ataupun ya kita bekerja sama dengan bedah toraks untuk melakukan tindakan torakotomi atau open pleural biopsi itu secara laboratorium. Kalau ditanya pleural disease ya banyak ya. Memang secara garis besar ada cairan yang berlebihan dan ada udara yang tidak seharusnya ada di rongga pleura atau campuran antara udara dengan cairannya. Pleural effusion itu jelas ada penumpukan atau akumulasi cairan di rongga pleura secara berlebihan dari normal. Pneumotoraks itu adanya udara yang tidak boleh ada akibat ada bronchopleural fistule, ya itu terjadi pneumotoraks. Ya. Emphysema itu secara kasat mata, secara makroskopik jenis efusi pleura yang sudah mengarah ke nanah ya atau pus. Hidropneumotoraks di dalam rongga pleura itu ada cairan dengan udara. Piopneumotoraks itu ada udara dan cairan di mana cairannya sudah pus.
Hemotoraks itu adalah efusi pleura yang berbentuk darah ya, misalnya pada trauma-trauma dinding dada akibat KLL, kecelakaan kerja itu sering terjadi hemotoraks ya, masuknya darah ke rongga pleura ya. Terus kilotoraks ini ya cairan atau adanya kelainan kebocoran pada ductus aorticus ya, sering pada pasien-pasien TB ataupun CA ya, di mana nutrisi itu malah masuk ke rongga pleura ya. Mesotelioma adalah keganasan pada sel-sel pleura itu sendiri, tapi jarang kita dapati karena mesotelioma ini sering berhubungan dengan penyakit paru kerja ya, penyakit paru kerja yang tentunya kalau penyakit paru kerja ini sebenarnya pekerja di pabrik baik batu bata, baik pneumokoniosis itu harus dilakukan secara berkala kesehatannya ya. Asbestosis itu berhubungan dengan mesotelioma. Ya, ada yang mau tanya, Dek? Memang kalau belajar secara satu kali tidak akan mungkin memahami semuanya, tapi ini adalah garis-garis besar. Ada yang mau tanya, Dek? Halo. Izin bertanya, dokter. Oh, ya, silakan. Tadi dokter kalau saya tidak salah dengar dok, kalau misalnya kita melakukan intervensi kepada pleura, misalnya melakukan anestesi ataupun needle biopsi itu dilakukannya ke parietal pleura. Lalu apakah ada intervensi yang kita bisa lakukan atau tindakan yang dilakukan ke visceral pleura sendiri dok? Terima kasih. Jadi yang kita lakukan tindakan intervensi pleura itu adalah terhadap membran luar atau parietal. Kalau Anda sempat merobek pleura visceral, maka Anda akan membuat hubungan langsung antara bronkopleural antara bronkus dengan pleura, artinya bronkopleural fistule. Jadi harus sewaspada mungkin kalau Anda mau melakukan biopsi, kalau Anda mau melakukan toracentesis itu jangan mengenai visceral membran. Karena visceral membran itu langsung melekat ke paru-paru. Kalau Anda kena, berarti Anda membuat suatu lubang penghubung antara tracheobronchial tree dengan rongga pleura. Akibatnya apa? Paru tidak akan mengembang dengan baik. Ya, tentunya akan terjadi pneumotoraks. Itu bisa terjadi. Ya, iatrogenik pneumotoraks karena ada tindakan medis. Jadi memang harus hati-hati dengan panduan USG. Ya, berapa jarak antara kutis ke rongga pleura itu harus jelas. Anda mau melakukan biopsi transtorakal lung biopsi juga harus jelas. Nah, berapa senti ke dalam jarum masuk itu harus dipandu dengan minimal adalah USG guidance, paling baik adalah CT thorax ya. Saya lanjut. Terima kasih. Kita bahas efusi pleura. Ya, itu ya, efusi pleura tadi secara normal ada, namun kalau terjadi akumulasi akhirnya makin banyak dari cairan pleura itu di rongga pleura tentunya ada terjadi proses abnormalitas. Kenapa bisa terjadi? Karena pembentukannya meningkat, karena absorpsinya menurun, atau karena keduanya. Itu saja prinsipnya. Kalau meningkat cairan pleura itu banyak penyebabnya. Anda bisa baca sendiri di sini ya. Bisa karena adanya interstisial. Jadi ada cairan di interstisial ya yang masuk ke rongga pleura atau melalui intravaskuler, peningkatan permeabilitas kapiler ya. Nah, ini mengakibatkan pembentukan cairan itu semakin banyak. Jadi ada meningkat, ada produksi, dan ada absorpsi. Kenapa bisa decrease, kenapa bisa menurun absorpsinya? Karena ada sumbatan atau masalah di pembuluh limfatik ya. Ataupun memang ada systemic vascular pressure-nya meningkat. Ini contoh-contohnya ya. Contoh dari makroskopik ya, ada yang serus, eksudatif ya. Yang jadi yang merah itu hemotoraks ya, mengandung ada darah, ada eksudatif pleural effusion, seru ya, serus ya seperti cairan tubuh kuning ya.
urin ya, kayak urin warnanya. Ada yang jernih, xanthochrome. Ya, yang gambar paling kanan itu xanthochrome, jernih. Ini biasa transudatif atau berasal dari kelainan di luar organ paru. Itu secara makroskopik ya. Ini secara clinical manifestation ya, keluhannya seperti saya bilang tadi, ada pleurotic pain, ya, dry cough atau batuk kering ya, dengan fisik diagnostik yang sudah dijelaskan. Nah, apabila Anda berhadapan dengan pleural effusion, Anda mau menentukan transudatif atau eksudatif. Transudatif itu sering terjadi karena adanya kelainan di luar rongga pleural, di luar kelainan paru sendiri. Ya, underlying disease-nya itu di luar paru ya. Misalnya dia pasien-pasien gagal ginjal, nephrotic syndrome, bisa juga gagal jantung atau CHF, bisa juga dengan penurunan albumin, hipoalbumin, itu bisa mengakibatkan transudatif. Atau eksudatif, effusion. Eksudatif itu underlying disease-nya memang ada berasal dari paru itu sendiri. Ya, infeksi non infeksi, infeksi TB, infeksi pneumonia, infeksi jamur, ataupun dia non infeksi seperti pada tumor atau penyakit malignansi ya di rongga pleural. Nah, kita menentukan ini transudatif atau eksudatif setelah kalian mengambil cairannya, sampelnya sebanyak 10 cc, diperiksakan ke laboratorium, maka akan keluar parameter-parameter ya, baik itu pH, baik itu protein cairan pluranya, baik itu LDH ya. Nah, jadi like kriteria, di mana like kriteria itu ya bisa kita tentukan ya untuk yang cairan eksudatif bila ditemukan salah satu kriteria di bawah ini, misalkan protein di cairan pleural bila dibandingkan dengan protein serum atau protein darah lebih dari 0,5 atau 50%. Atau LDH ya. LDH cairan pleural itu dibandingkan dengan LDH darah atau serum lebih besar dari 0,6 atau 60%. Itu berarti dia eksudat kalau salah satunya dijumpai. Atau dibagi ya, LDH cairan pleural itu hampir nilainya 2/3 dari batas atasnya. Jadi cairan pleural itu kan ada nilai normalnya. Kalau dia hampir sudah mendekati 2/3 nilai normal, maka itu disebut dengan eksudatif efusi pleural. Di mana kita lebih berpikir bahwasanya cairan pleural yang berlebihan ini ya diakibatkan karena adanya kelainan di organ paru sendiri. Nah, ini contohnya ya dari foto ronsen. Kalau dia efusi pleural, tentunya Anda akan melihat gambaran radiopak pada sisi yang sakit, ya putih, di mana terjadi pendorongan organ-organ sekitar kontralesi. Ya, misalnya gambaran pertama itu kan putih semua ya, dan terjadi pendorongan dari trakea, mediastinal ataupun jantung ke arah yang sehat, jadi didorong karena cairan itu bersifat mendorong. Ya, terus ini salah satu penyebabnya ya eksudatif dengan transudatif seperti saya bilang tadi ya. Di mana eksudatif itu sering penyebabnya adalah intrapulmonal sendiri. Jadi kelainan di paru sendiri penyakit utamanya ya. Kalau transudat dia biasanya CHF, nephrotic syndrome, kelainan hepar ya, cirrhosis hepatis atau MAC syndrome pada pasien-pasien ovarium disertai dengan asites ya, hidronefrosis dan yang lainnya. Kalau kita bicara transudatif ya, ini yang paling sering adalah CHF ya. Itu patogenesisnya bisa Anda baca sendiri. Juga di sini ya, kalau transudatif prinsipnya adalah selain kita mengeluarkan cairan yang berlebihan, maka underlying disease kita harus obati. Nah, andai kata nanti penyebabnya adalah eksudatif, tuberculosis pleural effusion misalnya, karena TBC, ya.
TBC ini sering terjadi karena reaktivasi daripada ya infeksi tuberkulosis yang primer. Ya, adanya ruptur, ya, ruptur atau apa namanya? Terbukanya, pecahnya, ya, pecahnya kasiosa. Jadi ada kalau dia kena TB, sering paru itu ada kavitas. Dan kavitas ini bisa mengakibatkan dan pecah, ya, mengakibatkan kuman TB akan masuk ke pleura, sehingga terjadi infeksi di pleura dan lama-lama akan mengakibatkan akumulasi dari cairan efusi. Ya, nah, ini kalau tuberculosis pleural effusion tidak ada yang khas, ya, tidak ada yang khas. Nah, memang yang paling sering adalah ke arah klinis TB malah. Ini diagnosisnya itu tentunya ya kita bisa dilakukan sitologi daripada cairan pleuranya atau biopsi daripada pleura parietal. Ya. Treatment tentunya obat TB, ya, torasentesis, pemasangan selang dada. Lanjut, itu kelainan pleura yang kedua adanya pneumotoraks. Pneumotoraks ya per definisi adanya udara di rongga pleura. Ya, dibagi atas pneumotoraks spontan, ya, terjadi spontan primer dan terjadi spontan sekunder. Pneumotoraks spontan primer itu sering pada pasien-pasien sehat malah. Ya. Dia tidak ada kelainan di paru, tidak ada kelainan di luar paru, namun pasien cenderung yang tinggi kurus. Jadi hati-hati adik ya. Bila Anda tinggi kurus ya, Anda batuk tiba-tiba itu bisa terjadi ruptur atau robekan di toraks ya. Ini biasa terjadi karena adanya bronchopluar fistel karena ada kelainan paru sendiri ya. Yang paling sering itu adalah penderita COPD atau PPOK yang terkadang mengancam jiwa ya. Itu yang paling sering, walaupun TBC juga bisa mengakibatkan ya spontaneous pneumotoraks yang sekunder. Traumatik pneumotoraks ini biasa karena ada trauma, baik trauma tumpul maupun trauma tajam pada dinding dada. Iatrogenik pneumotoraks ini biasanya karena adanya intervensi ke rongga pleura seperti saya jelaskan tadi yang ditanya oleh adik mahasiswa tadi ya, iatrogenik pneumotoraks ya, karena ada tindakan medis terhadap rongga pleura. Kita masuk ke primer spontan pneumotoraks ya, itu sering terjadi memang pada laki-laki ya, 7:2 ya. Smoker ya lebih sering ya. Usually taller and thinner ya, taller and thinner. Tinggi dan kurus. Ke arah positif, terus dia ya ada juga tekanan positif di rongga alveolarnya atau alveoli yang paling ujung ya, alveoli terminalis atau respirasi ya, yang membuat robekan dari tracheobronchial tree ya, dari alveoli ke rongga pleura. Terjadilah tumpukan udara di rongga pleura. Ini secara klinikal manifestasi ya. Tetap yang utama itu adalah kalau ada kelainan di pleura, terjadi nyeri dada pleuritik dan sesak napas. Ya. Kalau kita berhadapan dengan pneumotoraks, bisa mengancam jiwa, terutama yang tension pneumotoraks, di mana heart rate sudah di atas 140 kali per menit, terjadi
sianotik pada pasien, baik sianotik perifer ataupun sianotik sentral, terjadi gangguan hemodinamik yang mengarah ke arah hipotensi. Ya. Kalau pneumotoraks kita lebih agresif untuk tindakan daripada efusi ya. Primary ya tentunya ini ditentukan dari chest X-ray, chest X-ray ya digambak. Kalau chest X-ray itu kalau dia efusi adalah gambaran radiopak, maka pada pneumotoraks adanya gambaran radiolusensi yang semakin gelap ya. Abronkovaskuler dengan radiolusensi. Jadi bagian paru yang kolaps itu sekitarnya akan nampak bagian area yang lusensi atau lebih hitam tanpa adanya gambaran bronkovaskuler disertai dengan pleural line. Nah, ya. Ini cara menghitung luas pneumotoraks. Nah, tindakannya adalah dilakukan pemasangan selang dada. Ya. Observasi pada pneumotoraks apabila ya ukuran pneumotoraksnya itu di bawah 20%. Ya, 20% dengan pemberian oksigen nasal kanul 6 liter dengan estimasi akan diabsorpsi sendiri pneumotoraksnya 1,25% per hari. Namun apabila underlying disease-nya PPOK atau destroyed lung yang terjadi pneumotoraks walaupun di 20%, lebih kecil 20%, maka Anda harus segera melakukan tindakan ya torasentesis ya atau pemasangan selang dada atau dekompresi daripada abokat ya banyak. Nah, ya. Ini treatment dari pneumotoraks bisa aspirasi ya. 64% tindakan berhasil. Tub torakotomi ya, tub torakotomi itu memasang selang dada ya. Memasang selang dada, torakoskopi kalau kita ada alat lebih lengkap ya. Dengan kalau tidak bisa sudah kita pasang selang dada namun paru juga tidak kembang, artinya terjadi bronchopleural fissure yang besar, maka kita akan meminta bantuan bedah dada ya, dokter bedah toraks untuk melakukan torakotomi repair fistel langsung ke dalam ya. Sekunder pneumotoraks spontan ya. Ini etiologinya ada penyakit di paru ya, sering TB ya, PPOK, asma dan pneumonia ya. Biasanya ya ini mortality rate-nya lebih rendah walaupun ada kelainan di parunya asalkan ditata laksana dengan baik. Tetap ya pneumotoraks ditunjukkan dari chest X-ray ya, gambaran foto ronsen paru ya, treatmentnya itu adalah tindakan pemasangan selang dada. Nah, ini ya. Jadi tindakannya pemasangan chest tube drain ya, selang dada. Contohnya ini pemasangan selang dada. Ya, pemasangan selang dada. Nah, lalu dihubungkan dengan mesin atau water seal drainage. Ya, ini ada satu tube, ya, ada 2 tubing, ada 1 tubing dan 3 tubing, tergantung dari fasilitas yang Anda tak punya. Ya. Ini contoh-contohnya. Kalau tidak ada dok gimana? Ya Anda harus sesuai dengan kompetensi SKDI pada pasien-pasien pneumotoraks harus dikurangi dilakukan tindakan untuk mengurangi emergensi pasien. Dilakukan dengan dekompresi needle. Dekompresi needle bisa menggunakan needle abokat 14. Dilakukan di linea mid clavicular sela iga 1 dan 2, baik itu di kanan dan kiri. Secara tegak lurus Anda masukkan abokat needle, ya, jarum abokat yang besar, tegak lurus dengan dinding dada, masukkan untuk tindakan dekompresi, ya, untuk membuat
jalur keluar daripada udara yang terperangkap. Emfisema subkutis ya itu sering terjadi. Emfisema subkutis itu merupakan komplikasi dari tindakan baik tindakan WSD ataupun tindakan torasentesis. Terima kasih. PowerPoint-nya sudah lengkap. Ada yang mau ditanyakan? Saya rasa silakan 3 pertanyaan. Dek. Halo. Kok udah hilang ini? Halo. Ya dok. Ada yang mau ditanya? Silakan. Silakan. Untuk lengkapnya nanti pandemi berakhir kalian bisa melihat dan melakukan tindakan pada saat koskap. Ya silakan Dek. Ada yang mau ditanya? Izin bertanya dokter. Ya. Tadi terkait dengan emfisema itu kan dokter katakan efusi pleura yang sudah mengarah ke nanah atau pus. Sedangkan tadi yang pneumotoraks itu yang sudah pus. Apakah itu satu penyakit yang kayak berprogresi gitu atau bagaimana? Ya sebenarnya emfisema itu adalah efusi pleura yang secara makroskopik adalah nanah tanpa disertai adanya komponen udara di rongga pleura. Jadi dia hanya murni pus. Nah, kalau pneumotoraks ya itu bila digambar ya di ronsen paru ada dijumpai fluid level. Fluid level di rongga pleura. Jadi ada batas tegas antara udara dengan cairan yang ada di rongga pleura. Itu dari fototoraks. Nah, pada saat dilakukan tapping atau proof fungsi atau fungsi percobaan, Anda dapati efusinya atau cairannya berbentuk nanah, maka itu disebut dengan pus. Ya, pio itu artinya pus. Pneumotoraks, ada rongga udara, ada udara juga di rongga pleura. Jadi pus dijumpai dengan adanya udara bebas di rongga pleura. Nah, apakah emfisema ini berlanjut ke pneumotoraks? Bisa saja. Karena ada beberapa penyakit, ya emfisema ini kan kemungkinan underlying disease-nya adalah infeksi bakteri anaerob. Nah, bakteri anaerob ya itu juga mengandung gas. Dia bisa menghasilkan gas ya. Nah, gas yang dihasilkan oleh kuman ini akan membentuk udara yang terperangkap di rongga pleura. Bisa saja terjadi ya dari emfisema berlanjut ke pneumotoraks bila tidak ditangani underlying disease-nya yaitu berupa infeksi kuman. Ya, bila tidak diberikan antibiotik yang sesuai dengan hasil kultur pusnya nanti. Bisa saja, Dek. Itu mungkin dari saya. Ada lagi yang ditanya? Ayo, silakan. Silahkan. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Dengar suara saya kan? Dengar dok. Mau dengar. Iya, iya. Ya, kalau tidak ada lagi mau ditanya, saya kira